Kenapa golongan Syiah hanya mencela Aisyah radhiyallahu anha? Apakah ada istri Nabi yang lain yang tidak disenangi oleh Aisyah? Ada. Selain Aisyah, di antaranya adalah Hafsah radhiyallahu anha, ya. Dan secara umum mereka kurang hormat terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Hafsah putrinya Umar dan mereka sangat benci kepada Umar, dan Aisyah putrinya Abu Bakar. Namun yang sangat diserang adalah Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah gugur, maka ribuan hadis akan gugur. Kalau ribuan hadis sudah gugur, maka banyak hukum Islam yang akan hilang. Kenapa? Karena mereka tidak peduli, karena mereka punya buku hadis sendiri. Antum jangan sangka mereka itu punya Al-Quran sendiri, pengakuan mereka meskipun wujudnya tidak ada, namun mereka meyakini Al-Quran kita tidak lengkap. Ya. Ya, mereka baca Al-Quran kita, ya sama-sama Al-Qurannya sama dibaca, karena Al-Quran mereka tidak ada, masih di bawah Imam Mahdi, tidak muncul-muncul, ya. 3 kali lipat katanya. Ya, tidak ada, sebenarnya tidak ada, tapi mereka meyakini Al-Quran kita baca. Kalau kadang mereka berdosa, mereka mengatakan itu ahlu sunnah, itu orang-orang Wahabi suka dusta. Siapa bilang kita tidak percaya sama Al-Quran? Kita juga sama Al-Qurannya sama yang kita baca. Iya, yang dibaca sama, tapi keyakinan terhadap ini tidak sama. Oleh karena ribut yang timbul di Madura gara-gara apa? Gara-gara ini, keyakinan yang tidak sama terhadap apa? Al-Quran. Al-Qurannya boleh sama, keyakinannya tidak sama. Nah, kalau kita yakin Al-Quran tidak satu huruf pun yang hilang, kalau mereka meyakini banyak ayat yang hilang. Sudah Al-Qurannya keyakinannya berbeda, tafsirannya pun ngawur. Tafsirnya lebih ngawur lagi. Coba bayangkan mereka mentafsir. Saya baca buku tafsir mereka. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Daraballahu mathalan lil ladzina amanu wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Kata mereka, yang dimaksud dengan istri Fir'aun adalah Ruqayyah, dan yang dimaksud dengan Fir'aun adalah Utsman bin Affan. Bayangkan. Nyambung dari mana seperti itu? Tapi mereka bisa tafsirkan, mereka tafsir pakai nafsu mereka. Bayangkan, Fir'aun maksudnya Utsman, istri Fir'aun maksudnya siapa? Ruqayyah. Ngawur ini total. Ngawur total. Oleh karenanya tafsiran mereka ngawur, dan juga Al-Quran mereka juga keyakinannya lain. Kemudian buku-buku hadis pun demikian berbeda. Antum kira sama seperti kaum muslimin ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian dan buku-buku yang lainnya, Mustadrak Al-Hakim, dan yang lainnya. Tidak, buku mereka, hadis mereka sendiri. Ya, ada namanya Al-Kafi, ada namanya Tahdhibul Ahkam. Ya, ada buku-buku hadis mereka sendiri. Dan hadis-hadis mereka yang mereka maksud dengan hadis-hadis, kalau kita hanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang dimaksud dengan hadis bukan cuma nabi, tapi hadis para imam. Oleh karena kalau antum buka buku-buku mereka itu isinya berkata imam ini, berkata imam itu, berkata imam ini, berkata imam itu. Kenapa? Karena menurut mereka imam-imam juga maksum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita yang maksum cuma siapa? Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka imam 12 itu maksum semua. Nah, konsekuensi dari seorang maksum setelah Nabi, saya ulangi, konsekuensi dari seorang maksum setelah Nabi, orang ini sama seperti Nabi kedudukannya. Kenapa? Kalau dikatakan seorang itu maksum, berarti perkataannya dalil, sifat perbuatannya juga dalil, karena dia tidak mungkin salah. Nah, kalau dia tidak mungkin salah, berarti perkataannya itu dalil dan perbuatan juga dalil. Nah, yang seperti itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang maksum setelah Nabi, berarti kedudukannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada nabi-nabi berikutnya sampai Nabi 12. 12 imam sama dengan 12 nabi. Hakikatnya meskipun mereka tidak namakan dengan 12 nabi, namun hakikatnya sama seperti 12 nabi. Oleh karenanya bagaimana kita mau nyambung sementara Al-Qur'annya keyakinannya berbeda, sumber hukum juga berbeda. Nah, kalau mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ribuan hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan sunan yang lainnya jatuh, tidak peduli mereka karena mereka punya buku hadis sendiri. Paham? Mereka punya buku hadis sendiri. Makanya kenapa mereka sangat menyerang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada sebab-sebab yang lain, tapi itu di antara sebab yang mereka sebutkan.